Belum ditemukannya jawaban serta asal-muasal peristiwa tersebut terkadang menjadi sebuah misteri tersendiri. Salah satu contohnya adalah adanya benda-benda yang konon tidak bisa digerakkan, dipindahkan, ataupun disingkirkan dari tempatnya berada. Peristiwa aneh ini membuat banyak orang yakin bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib. Memindah tempatkan atau menyingkirkan benda tersebut bahkan akan membawa petaka bagi para pelakunya. Namun tentu saja alasan tak bisa dipindahkannya benda-benda tersebut beragam. Ada yang memiliki latar belakang mistis, namun ada juga yang tidak. Pemirsa, inilah benda-benda yang tak bisa dipindah versi On The Spot. Diawali dengan misteri batu beleneng yang berada di pinggir jalan tol Cipali, tepatnya di kilometer 182. Batu tersebut masuk wilayah desa Walahar, kecamatan Gempol, Cirebon. Wilayah batu itu berada di sebuah bukit bernama Bukit Salam yang dipapras untuk dijadikan jalan tol. Batu beleneng nampak berdiri kokoh di antara pepohonan dan semen tepian jalan tol di sekelilingnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa batu tersebut masih ada di tempat tersebut dan tidak dihancurkan. Menurut warga setempat, batu setinggi 2 meter itu sulit dipindahkan. Bahkan ada nilai mistis menyelimuti batu itu. Kabar yang beredar, batu beleneng sebenarnya hendak dipindahkan saat pembangunan jalan tol, namun tak pernah berhasil. Setelah itu warga percaya jika batu itu dipindahkan, maka akan muncul musibah. Ada yang mengatakan bahwa batu beleneng merupakan peninggalan orang zaman dahulu yang sengaja diletakkan untuk menutup mata air yang bisa membuat banjir kawasan itu. Ada pula yang meyakini batu tersebut merupakan tempat bersemedi orang pada zaman dahulu. Beralih ke Estonia, tepatnya di lapangan bola di Orisare, Sarema, terdapat sebuah pohon ek yang tidak pernah ditebang. Bukan sembarang pohon. Tanaman besar ini berumur 150 tahun dan telah meraih hadiah bergengsi European Tree of the Year 2015. Boleh jadi ini adalah satu-satunya lapangan sepak bola di planet ini yang di tengahnya ada pohon. Pada 1951, di daerah ini dibangun kompleks olahraga untuk masyarakat setempat. Namun ketika diperluas dengan membangun lapangan bola, pohon ini tidak bisa ditebang. Konon menurut legenda setempat, pernah ada 2 traktor yang diperintahkan oleh Joseph Stalin yang merupakan Presiden Uni Soviet kala itu untuk mencabut pohon dari tanah. Tapi selalu gagal karena kabel di traktor selalu putus. Setelah kejadian itu, pohon ek ini pun dipertahankan keberadaannya. Batu besar yang terletak di tengah jalan yang berada di pantai wisata Watu Dodol ini dikenal mistis oleh warga setempat. Bahkan banyak warga yang berdoa di sana dan percaya bahwa batu tersebut bertuah. Batu besar dengan diameter sekitar 15 meter dan tinggi lebih dari 10 meter ini berwarna gelap dengan tekstur padat dan keras. Konon, batu ini sudah beberapa kali berusaha dipindahkan, digulingkan, ataupun dihancurkan dengan berbagai cara. Namun semua usaha tersebut gagal. Inilah yang membuat batu tersebut disebut Watu Dodol yang berarti liat dan keras. Namun ada juga versi lain asal-usul nama Watu Dodol, yaitu konon dahulu saat Raja Bali hendak meminang Putri Blambangan terjadi peperangan. Saat itu dodol yang dibawa tumpah di pantai. Karena dianggap bertuah, ada beberapa orang yang melakukan ritual dan mengambil potongan Watu Dodol untuk dijadikan batu akik. Makam terletak di pinggir jalan di Ternate.
Namun warga setempat tak ada yang mengetahui siapa gerangan pemilik makam tersebut. Namun konon, jika hari raya tiba, ratusan orang datang ke makam ini dan menaburkan irisan daun pandan dan berdoa. Menurut cerita warga setempat, dahulu makam misterius tersebut sempat akan dipindahkan guna pembangunan jalan. Namun konon, operator mesin berat yang ditugaskan untuk memindahkan makam justru meninggal dunia. Salah satu dugaan yang beredar di masyarakat, makam ini bukanlah makam orang sembarangan. Sebuah makam di tengah jalan juga ada di Amerika Serikat, tepatnya di East County Road 400 South, kota Amity, Indiana. Makam kuno ini tetap dibiarkan dan tidak dipindahkan hingga kini, namun dengan alasan yang berbeda. Makam ini adalah milik seorang perempuan bernama Nancy Caroline Barnett yang meninggal pada tahun 1831. Saat akan dibangun jalan raya, pemerintah setempat memutuskan untuk merelokasi makam. Namun salah satu anak Nancy keberatan untuk memindahkan makam ibunya. Dia terus mempertahankan makam tersebut dengan membawa senjata. Hingga akhirnya makam tersebut terpaksa berada di tengah-tengah jalan yang terbelah dua. Hampir serupa dengan peristiwa di Indiana, sebuah makam leluhur milik warga Taiyuan, Provinsi Shanxi, Cina, kini berdiri di tengah-tengah bangunan tinggi. Ini karena keluarga almarhum menolak untuk memindahkannya. Batu nisan tua ini nampak menjulang di atas sebuah gundukan tanah setinggi 10 meter, sementara para pekerja terus membangun flat di sekitarnya. Makam ini adalah kuburan leluhur dari seorang warga Longbao. Pihak keluarga tidak mencapai deal harga dengan tawaran kompensasi untuk relokasi yang telah ditawarkan pihak kontraktor. Pihak pengembang sebetulnya telah menawarkan uang senilai 1,54 miliar rupiah. Namun pihak keluarga tetap bersikukuh dan enggan memindahkan makam leluhur mereka. Hasilnya, makam tersebut kini bertengger di antara pembangunan gedung-gedung di sekelilingnya. Stott Hall Farm adalah pertanian abad ke-18 di Windy Hill dan terletak di antara dua jalan tol West Yorkshire, Inggris. Pemerintah sempat menjelaskan bahwa belokan jalan di sekitar peternakan dibuat karena kondisi geologi daerah sekitarnya. Namun desas-desus yang berhembus, pemilik peternakan kecil tersebut menolak untuk menjual tanah. Mereka bersikeras untuk mempertahankan area ini meski tawaran ganti rugi begitu besar. Karena peternakan ini sangat terpencil dan jauh dari pemukiman, orang-orang menyebutnya sebagai Little House on Prairie. Pemiliknya kemudian membangun pagar dan jembatan tinggi untuk menjaga agar ternak-ternaknya tidak keluar melintasi jalan. Pemirsa, itulah benda yang tak bisa dipindah versi On The Spot.